Apa itu digital? Teman-teman, mari kita simak penjelasan dari saya sedikit. Digitalisasi dalam bahasa Inggris diartikan gazetting, merupakan sebuah terminologi untuk menjelaskan proses alih media dari bentuk cetak, audio maupun video menjadi bentuk digital. Digitalisasi juga dilakukan untuk membuat arsip dokumen bentuk digital, kemudian untuk fungsi fotokopi, dan untuk membuat koleksi perpustakaan digital tentunya. Digitalisasi memerlukan peralatan seperti komputer, scanner, operator media sumber, dan software pendukung lainnya. Kemudian, penjelasan selanjutnya pendekatan implementasi perpustakaan digital Universitas Bunga Bangsa Cirebon. Digitalisasi perpustakaan juga dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja perpustakaan, sehingga perpustakaan dapat memiliki daya saing dengan perpustakaan lainnya, dengan menonjolkan segi kepraktisan, kemudahan, dan kecepatan dan keakuratan dalam pelayanan. Materi selanjutnya tentang perpustakaan digital. Apa sih perpustakaan digital? Menurut Subrata, perpustakaan digital adalah penerapan teknologi informasi sebagai sarana untuk menyimpan, mendapatkan, dan menyebarluaskan informasi ilmu pengetahuan dalam format digital. Atau secara sederhananya dapat dianalogikan sebagai tempat menyimpan koleksi buku dalam bentuk digital. Kemudian apa sih manfaat perpustakaan digital? Perpustakaan digital berbeda dengan perpustakaan pada umumnya. Tentu saja, perpustakaan digital mempunyai segudang manfaat. Di antaranya, dapat berbagi koleksi buku, mempermudah pencarian buku yang dibutuhkan, dan mempermudah pelayanan dalam peminjaman atau pengembalian buku. Perpustakaan digital juga dapat mempermudah bagi siswa dan guru dalam mencari buku-buku yang dibutuhkan. Perpustakaan digital tentu saja lebih efektif dan efisien karena perpustakaan digital dapat diakses melalui secara online dimanapun dan kapanpun. Di sini saya akan menjelaskan pengenalan perpustakaan digital Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Untuk itu, Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon menerapkan perpustakaan digital melalui aplikasi yang bisa di-apply berbagai macam user, dimulai dari iOS, Android, Windows, ataupun iPhone. Aplikasinya yaitu yang bernamakan Library of Universitas Islam Bunga Bangsa. Untuk para mahasiswa atau mahasiswi sudah bisa mendownload aplikasi tersebut melalui Play Store. Hadirnya perpustakaan digital tersebut merupakan langkah efektif yang diselaraskan dengan perkembangan teknologi modern dan dijadikan langkah baik dalam mempermudah literasi atau mencari sumber informasi bagi para mahasiswa atau mahasiswi. Aplikasi Universitas Islam Bunga Bangsa tersebut memiliki beberapa fitur, di antaranya mudah diinstal, menyediakan berbagai macam buku, diktat, dan kebutuhan lainnya dalam bentuk digital. Dan yang terakhir, memberikan laporan mengenai user yang mengakses aplikasi secara lengkap. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Pada era digital ini tentu terdapat tantangan khusus bagi perpustakawan yang mengolah sistem perpustakaan digital. Tantangan terbesar dalam mengolah sistem perpustakaan digital ini adalah menjaga keseimbangan antara kemudahan akses bagi pengguna dan perlindungan data dari ancaman atau kejahatan cyber. Hal ini terutama karena aksesibilitas yang tinggi seringkali menjadi pintu bagi peretas atau hacker. Para hacker biasanya menyisipkan malware pada link web atau aplikasi, sehingga jika software terkena virus malware yang berbahaya, rentan tercuri datanya
atau rusak. Kejahatan cyber merupakan kejahatan digital dengan menggunakan informasi atau information ke web untuk mencuri data dan koleksi pada perpustakaan digital. Untuk itu, keamanan cyber dalam aplikasi perpustakaan digital sendiri harus diutamakan. Selain kejahatan cyber, masih ada tantangan lainnya, yaitu keterbatasan sumber daya teknis dan anggaran yang menjadi kendala, karena mengelola keamanan digital memerlukan investasi pada perangkat dan pelatihan pustakawan yang terus-menerus. Perpustakaan teknologi juga menjadi tantangan. Sistem perpustakaan harus selalu di-upgrade dan diperbaharui seiring dengan perkembangan teknologi keamanan. Namun, proses ini seringkali rumit dan memerlukan sumber daya tambahan. Tantangan terbesarnya adalah menjaga keseimbangan antara kemudahan akses bagi pengguna dan perlindungan data dari ancaman luar. Hal ini terutama karena aksesibilitas yang tinggi seringkali menjadi pintu bagi peretas. Keterbatasan sumber daya teknis dan anggaran menjadi kendala karena pengelola keamanan digital memerlukan investasi pada perangkat dan pelatihan pustakawan yang terus-menerus. Pemutakhiran teknologi juga menjadi tantangan. Sistem perpustakaan digital juga harus selalu diperbaharui dengan perkembangan zaman atau perkembangan teknologi keamanan. Selanjutnya adalah analisis sistem keamanan di Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Ya, seperti yang teman-teman ketahui bahwasanya analisis adalah proses pengamatan atau penyelidikan terhadap objek atau terhadap sesuatu. Ya, langsung saja teman-teman, analisis sistem keamanan Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Berdasarkan hasil dari interview yang sudah dilakukan oleh kelompok kami kepada pustakawan di Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, yaitu kepada Mbak Dewi. Ya, hasilnya yaitu menurut Mbak Dewi, perpustakaan di Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, sistem keamanan yang diterapkan meliputi penggunaan enskripsi data. Tujuannya apa, teman-teman? Untuk melindungi informasi pengguna dan koleksi digital. Selain itu, ada juga firewall dan perangkat lunak aktivitas untuk mencegah serangan yang berpotensi merusak atau mencuri data dari server perpustakaan di kampus Islam Bunga Bangsa Cirebon. Selanjutnya ada prosedur autentikasi mencangkup langkah-langkah keamanan seperti autentikasi ganda sehingga hanya pengguna terotorisasi yang bisa mengakses koleksi digital. Pengguna biasanya harus masuk menggunakan akun UI Bunga Bangsa yang terverifikasi untuk mengakses sumber daya digital. Perlindungan jaringan dan data dilakukan dengan pemantauan jaringan secara terus-menerus dan pembaruan sistem secara berkala. Untuk apa? Untuk mencegah, yaitu di mana ada celah untuk keamanannya. Selain itu, data juga dicadangkan secara berkala agar dapat dipulihkan jika terjadi insiden keamanan. Teman-teman bisa mencoba mendownload aplikasi perpustakaan UI Bunga Bangsa Cirebon, di mana ketika teman-teman ingin mendaftar dan masuk ke aplikasi tersebut dibutuhkan kartu identitas seperti NIM atau KTM, email, dan perlu aktivasi juga pustakawan UI Bunga Bangsa Cirebon. Dan jika sudah diaktifasi atau aktivasi oleh admin, barulah teman-teman bisa masuk ke aplikasi tersebut. Ya, yang terakhir, sehingga ketika para mahasiswa ingin masuk ke aplikasi UI Bunga Bangsa Cirebon itu dipastikan keamanan datanya, karena tidak bisa sembarangan yang masuk di aplikasi tersebut. Oke, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan tentang cara mencegah dari kejahatan cyber. Apa sih itu cyber? Cyber adalah sistem dari jaringan komputer itu sendiri. Kejahatan cyber sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang keamanan cyber. Apa sih keamanan cyber? Keamanan cyber adalah sebuah alat kebijakan, konsep keamanan, perlindungan peraturan, pedoman,
pendekatan manajemen resiko, tindakan, pelatihan, praktik terbaik, jaminan, dan teknologi yang berfungsi untuk melindungi pengguna ruang cyber dari berbagai ancaman serta resiko yang ada, seperti tadi hacker gitu ya. Terus sistem keamanan di Universitas Bunga Bangsa, Perpustakaan Digital Universitas Bunga Bangsa Cirebon itu kayak gimana sih yang diterapkan oleh para pustakawan kita dalam mengelolanya, yaitu sistem keamanan yang diterapkan meliputi penggunaan enkripsi data untuk melindungi informasi pengguna dan koleksi digital. Selain itu ada juga firewall dan perangkat lunak antivirus untuk mencegah serangan yang berpotensi merusak atau mencuri data dari server perpustakaan. Prosedur autentikasi mencakup langkah-langkah keamanan seperti autentikasi ganda, sehingga hanya pengguna terotoritas yang dapat mengaksesnya. Pengguna biasanya harus masuk menggunakan akun Universitas Islam yang terverifikasi untuk mengakses sumber daya digital. Seperti yang sudah dijelaskan, dalam masuk ke perpustakaan digital, kita harus ada aktivasi dari pustakawan itu sendiri. Perlindungan jaringan dan data dilakukan secara pemantauan jaringan. Dilakukan dalam pemantauan jaringan secara terus-menerus dan pembaruan sistem secara berkala untuk mencegah celah keamanan. Selain itu, data juga dicadangkan secara berkala agar dapat dipulihkan jika terjadi insiden dalam keamanan. Langkah pencegahan pustakawan dalam mencegah kejahatan cyber itu sendiri yaitu dilakukan dalam bekerja sama dengan tim TI UI BBC itu sendiri untuk memperbarui dan menguji sistem manajemen secara berkala. Jadi pustakawan dan tim TI Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon itu mereka berkolaborasi dalam mencegah kejahatan cyber itu sendiri. Sistem ini diuji dengan simulasi serangan, penetration testing untuk mengetahui kelemahan yang mungkin ada. Pemantauan dan deteksi ancaman dijalankan melalui perangkat lunak khusus yang memantau jaringan dan aktivasi pengguna secara real time. Aktivitas mencurigakan akan terdeteksi lebih awal dan dapat langsung diatasi. Jadi kalau ada deteksi keamanan itu langsung diatasi oleh tim TI itu sendiri. Protokol penanganan insiden diterapkan termasuk adanya langkah-langkah cepat untuk menutup akses saat terjadi ancaman. Tim pustakawan dan TI bekerja sama untuk segera mengisolasi bagian sistem yang bermasalah sambil melakukan penyelidikan mendalam dan pemulihan recovery. Terus cara mencegah kejahatan cyber itu langkah-langkahnya kita menggunakan enkripsi data, bisa juga dengan dalam masuk ke perpustakaan digital, bisa juga nih kita nerapin scanning fingerprint. Dan juga untuk koleksi digital kita bisa menggunakan watermarking dan signature digital. Jadi agar karya tulis kita itu tidak diambil oleh orang lainnya. Terima kasih dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.